Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Abul Fida Ismail ibn Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 74 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala far'un akhar. Ini fara' yang ketiga. Idza ikhtalafa hifdzul hafidhi wa kitabuhu fa in kana i'timaduhu ala fi hifdhihi ala kitabihi falyurja' ilaihi wa in kana min ghairihi falyurja' ila hifdhihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, pembahasan lain berkenaan dengan sifat perawi adalah kalau terjadi perbedaan antara hafalan perawi dengan kitabnya. Anggaplah misalnya si murid dia ketika gurunya membaca hadis, dia memegang nuskhah yang sudah muqabalah dengan nuskhah gurunya. Ketika si guru membaca dari hafalannya, ternyata beda dengan nuskhah di tangan muridnya. Maka muridnya kemudian interupsi misalnya, "Syekh, beda. Anda bacakan seperti ini, di buku yang sudah muqabalah dengan nuskhah Anda beda. Tidak seperti itu." Nah, maka di sini yang mana yang dibenarkan? Apakah yang di hafalannya guru ataukah di buku yang sudah di nuskhah yang muqabalah dengan nuskhah gurunya? Kata beliau, kalau misalnya si guru ini dari dulu si guru ini bersandar pada hafalannya, maka yang dikuatkan adalah yang dia hafal, bukan yang ditulis, bukan yang tertulis. Ya, tapi yang dikuatkan adalah apa? Dipilih adalah yang di hafalannya. Wa in kana min ghairihi, tapi kalau selama ini si guru selalu mu'tamad, bersandar i'timad kepada kitabnya, maka yang dipegang adalah yang terdapat dalam kitabnya, bukan yang ada di hafalannya. Jelas sampai sini? Nah, ini pembahasan mengenai ketika terjadi ikhtilaf, ya, ketika terjadi terjadi ikhtilaf antara hafalan dengan al-kitabah. 6. Di sini kemarin ada kalam Syekh Ahmad Syakir, kita belum baca ya, berkenaan dengan kalamnya Ibnu Shalah yang membolehkan adanya perbedaan nuskhah selama ada ijazah. Ya, kata Syekh Ahmad Syakir, li'annahu idza kanat fin nuskhatil ukhra ziyadat faqad rawaha an syaikhihi bil ijazah. Karena seandainya di nuskhah yang lain ada tambahan, ya, atau ada perbedaan huruf, maka dia dianggap meriwayatkan nuskhah itu dari gurunya secara ijazah. Gitu ya. Taib, labas. Nah, ini selesai fara' yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala wa hasanun ayyunabbaha ala ma fil kitabi ma'a dzalika kama ruya an Syu'bah. Atau ayyunabbiha. Misalnya, kalau si guru bersandarkan selama ini kepada hafalannya, kemudian berbeda dengan yang maktub, yang tertulis, maka dia kata siapa? Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya dia bersandar pada hafalannya. Namun kalau dia menguatkan yang dihafal, yang dipegang adalah hafalannya, tetap dia memberikan tambih. Ya, bagus kalau dia mentambih apa yang tersebut dalam buku. Ya, misalnya yang saya yakin, hafalan saya lafadznya min misalnya. Sementara di buku tertulis fi misalnya. Ya, atau misalnya di hadis tersebut dar, kemudian di buku tertulis diar misalnya. Masalan, seperti itu ya. Nah, maka dia kalau dia yakin dengan hafalannya, selama ini dia i'timad dengan hafalannya, maka yang dipegang adalah hafalannya. Namun dia tetap mentambih bahwa di buku tertulis seperti ini. Nah, dan ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang datang setelahnya. Siapa tahu yang benar itu yang di buku, kan begitu, siapa tahu. Ya, misalnya didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, didukung dari jalan-jalan yang lain, murid-murid ulama lain yang meriwayatkan hadis ini, ternyata lafadznya sesuai dengan yang di buku. Berarti yang benar adalah yang di buku. Maka sangat baik kalau dia juga mentambih apa yang ada di buku, walaupun yang dipegang adalah apa yang ada di hafalannya. Dan ini sebagaimana diriwayatkan dari Syu'bah
Ibnu Hajjaj rahimahullahu taala. Wa kadzalika idza khalafahu ghairuhu minal huffaz falyunabbih ala dzalika 'inda riwayatihi kama fa'ala Sufyanus Tsauri rahimahullah wallahu alam. Demikian pula misalnya kalau dia meriwayatkan dari gurunya dengan satu lafaz, kemudian yang dia tahu dari kawan-kawannya yang lain dengan lafaz yang berbeda, maka di sini ketika dia menyampaikan kepada muridnya, dia bagus juga mengatakan, ya, yang saya dengarkan, yang saya yakin dari guru saya, lafadznya seperti ini. Cuman ada kawan-kawan saya yang lain meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang berbeda, bukan dengan lafaz ini tapi dengan lafaz itu misalnya. Nah, ini butuh ditambih. Ya, ini supaya murid-muridnya tahu, oh di sini ada khilaf dalam riwayat. Ya, sekarang yang kami ikuti adalah riwayatnya guru. Tapi satu saat belakangan kami mendapatkan jalan-jalan lain yang lebih menguatkan jalannya rawi yang lain tersebut. Berarti jalannya gurunya syadz misalnya. Nah, ini butuh ditambih seperti ini, kata beliau. Bagus juga kalau walaupun dia tetap berpegang dengan apa yang dia hafal atau apa yang dia tulis, tapi dia mengetahui ada yang mukhalafah dengannya, maka dia tambih. Apalagi kalau yang mukhalafah itu lebih rajih, lebih kuat dibandingkan dirinya atau lebih banyak. Dan dia tahu itu, maka selayaknya dia memberi tambih kepada murid-muridnya bahwa yang saya yakin, yang saya riwayatkan dari guru saya ini, walaupun kawan-kawan saya yang seperti mungkin 5 orang, 6 orang misalnya, mereka meriwayatkan dengan lafaz berbeda, tapi yang saya yakini ini yang saya ingat meriwayatkan dari guru. Maka tetap dia tambih seperti ini, dan yang seperti ini semuanya sangat bermanfaat bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kata beliau, ini sebagaimana dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, wallahu alam. Tsumma qala rahimahullahu taala far'un akhar, far' yang keempat. Kata beliau, law wajada tabaqata sama'ihi fi kitabin imma bi khattihi aw khatti man yathiqu bihi wa lam yatadhakkar sama'ahu lidzalik faqad hukiya an Abi Hanifah wa ba'd asy-Syafi'iyyati annahu la yajuzu lahu al-iqdamu 'ala ar-riwayah wal jaddatu min madhhab asy-Syafi'i wa bihi yaqulu Muhammad ibn al-Hasan wa Abu Yusuf al-jawaz. Kata beliau, masalah kalau seandainya dia mengecek buku-bukunya, tabaqat sama'nya. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin kita cek lembaran-lembaran ijazah. Ternyata dia mendapati, wah, ternyata saya pernah mendengarkan buku ini dari guru ini. Cuma saya tidak ingat di mana, kapan gitu, di mana saja majelisnya. Tapi nama saya tertulis dalam majelis ini. Yang mendengarkan kitab, misalnya anggaplah kitab Iqtidha al-Ilmi al-Amal, ya, Iqtidha al-Ilmi al-Amal karya siapa? Ibn Abdul Bar atau Al-Khatib situ. Ya, misalnya yang mendengarkan kitab ini dari syekh ini namanya, anggaplah 100 orang. Setelah dicek, oh ada nama saya di 100 orang ini. Berarti saya pernah mendengar, ada buktinya, ada tabaqat samanya. Nama saya tertulis di daftar hadirnya lah kalau kita katakan bahasa kasarnya begitu. Walaupun tabaqatus sama lebih luas ya, lebih umum dibandingkan Kashful Hudur. Nah, nama dia ada di situ. Cuma setelah dia ingat-ingat, kapan saya dengar ini kitab ini? Kapan saya mengikuti majelisnya? Di mana? Dia tidak ingat. Tapi nama dia ada. Maka di sini ada khilaf. Apakah boleh dia meriwayatkan buku itu secara samaan atau tidak? Jelas sampai sini? Baik di tabaqat samanya itu tulisan tangan dia sendiri atau tulisan tangan orang lain yang siqah. Jelas sampai sini? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dihikayatkan dari Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah, tidak boleh. Tidak boleh karena dia tidak yakin. Nah, sementara pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, ini maksud dari al-jaddah min mazhab Syafi'i, yakni al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf sahiba Abi Hanifah, keduanya merupakan murid dari Abu Hanifah, ya, mereka berpendapat al-jawaz, hukumnya boleh. Kenapa? I'timadan ala ma ghalaba ala dhanni. Ya, karena bersandarkan dengan dugaan besar. Di sini ada bayina, ada bukti tulisan tertulis. Maka dugaan besar dia hadir, cuman dia lupa di mana. Gitu. Ketika keyakinan tidak memungkinkan terwujud, namun zon al-ghalib ada, maka beramal dengan zonnul ghalib. Ya. Wa kama annahu la yushtaratu an yatadhakkara sama'ahu likulli hadithin aw dhabtah, wa kadzalika la yushtaratu tadhakkuruhu li asli sama'ihi. Dalilnya kias. Misalnya, kamu pernah meriwayatkan dari seorang guru
misalnya 200 hadis. Ya. Apakah dipersyaratkan kamu ingat 200 hadis ini? Oh, ini hadis yang pertama saya ingat, hadis kedua saya ingat, hadis ke-99 saya tidak ingat, saya dengar enggak? Enggak perlu, tidak dipersyaratkan tadzakur hadis per hadis. Yang penting tadzakur, iya saya hadir, ini 100 200 hadis dibacakan di kota ini, di masjid ini. Ini saya ingat hadir di sana. Kapan aslus samanya sudah dia ingat, maka sudah cukup. Sudah cukup. Dia tidak wajib apa? Dia tidak wajib mengingat 200 hadis itu hadis per hadis. Ya. Kata beliau sebagaimana tidak wajib bagi dia untuk mengingat hadis per hadis, maka demikian pula tidak perlu dipersyaratkan asal samanya. Yang penting dia sudah punya apa? Ada bukti bahwa dia hadir di situ. Ada tabaqatus samanya. Ya. Atau kalau misalnya dia tanya ke temannya, afwan, ini saya dapat di catatan saya hadir di majelis buku ini. Cuma saya tidak ingat kapan di mana, saya tidak ingat hadir. Kamu tahu nggak majelisnya? Kata kawannya, iya saya tahu, dia di kota ini, waktu tahun ini, bulan ini, dan kamu hadir waktu itu, saya lihat kamu di majelis. Saya lihat kamu di majelis, kamu hadir. Saya bersumpah, saya bisa jadi saksi bahwa kamu hadir. Nah, yang seperti ini berarti apa? Syah. Dia boleh untuk beramal walaupun dia sudah lupa. Intinya ada bayinah bahwa dia hadir di majelis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau, qultu, kata Ibnu Katsir, wa hadza yushbihu ma idza nasiya ar-rawi sama'ahu fa innahu tajuzu riwayatuhu anhu liman sami'ahu minhu wa la yadurru nisyanuhu wallahu a'lam. Ibnu Katsir rahimahullah menyamakan dengan kasus man haddatsa wa nasi. Man haddatsa wa nasi. Kata beliau ini sama seperti, ini mirip seperti kalau seorang perawi lupa bahwa dia punya sama terhadap hadis itu, maka boleh bagi muridnya meriwayatkan hadis tersebut darinya. Ya, dan tidak ada masalah dia lupa. Yang penting semurid siqah dan dia mengatakan saya mendengar hadis ini dari Anda. Kata dia, "Oh, saya tidak ingat." Ini kan pembahasan man haddatsa wa nasi. Maka Ibnu Katsir rahimahullah mengkiaskan dengan masalah ini, masalah man haddatsa wa nasi. Naam. Wallahu alam bissawab. Tsumma qala rahimahullah far'un akhar. Far' yang kelima. Wa amma riwayatuhul hadits bil ma'na. Apa hukumnya meriwayatkan hadis dengan makna? Yakni bukan dengan lafaz yang persis mirip bukan lafaz yang persis digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diriwayatkan bil makna. Misalnya gurunya berkata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, si murid ketika meriwayatkan dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan semakna, Nabiullah, Rasulullah secara umum semakna, ya kan? Atau misalnya Ibnu Mas'ud mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian si muridnya mengatakan qala Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, apakah makna ini pada matannya ataukah pada sanadnya? Dan telah berlalu pembahasan berkenaan dengan tasarruf pada siyagil ada. Ya, tasarruf pada siyagil ada ini telah berlalu pembahasannya. Kata beliau rahimahullah, apa hukum meriwayatkan hadis dengan makna? Fa in kana ar-rawi ghaira alimin wala arifin bima yuhilul ma'na fala khilafa annahu la tajuzu lahu riwayatul hadits bihadhihi sifah. Kata beliau, kalau si rawi tersebut tidak alim dan bukan orang yang memiliki ma'rifah mengenai makna-makna dalam bahasa, makna-makna lafaz dalam bahasa Arab, maka para ulama sepakat tidak boleh bagi dia meriwayatkan hadis secara makna. Kayak kita ini, kayak kita tidak boleh kita meriwayatkan hadis seenaknya, mengganti matan dengan mengganti lafaz dengan lafaz yang lain. Kita jahil, kita minim pengetahuan tentang ma'ani al-arabiyah. Maka tidak boleh seorang murid inisiatif seorang misalnya, hatta walaupun dia alim, kalau dia tidak memiliki ma'rifah yang luas berkenaan dengan ma'ani al-arabiyah, maka tidak dibenarkan dia meriwayatkan hadis dengan makna. Dia harus meriwayatkan sesuai dengan lafaz hadis. Bentar. Taib.
6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, jadi tidak boleh. Kalaupun kita ini mau meriwayatkan hadis bil makna, ya kita gunakan lafaz yang sudah dirubah maknanya oleh para ulama. Misalnya ada hadis dalam Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud. Kata para ulama ini hadis diriwayatkan bil makna. Ya sudah, kalau kita mau meriwayatkan bil makna, ikuti lafaz itu. Karena itu dirubah maknanya oleh alim bil arabiyah. Ya kan? Adapun kayak kita sendiri mau inisiatif, oh ini ada hadis begini, saya mau ganti kata-katanya. Atau misalnya, ini biasa terjadi, kita tahu terjemahannya, tapi kita lupa bahasa Arabnya. Kita tahu terjemahannya, kita lupa bahasa Arabnya. Kita langsung terjemahkan sendiri dengan bahasa kita. Ini tidak dibenarkan. Tidak boleh bagi seorang yang tidak punya ma'rifat terhadap Arabia untuk meriwayatkan hadis bil makna. Tidak boleh. Jelas? Kata beliau, wa amma in kana aliman bidzalik. Adapun kalau dia orang yang alim bil arabiyah, basiran bil alfadhi wa madlulatiha, punya basirah berkenaan dengan lafaz-lafaz dan madlulahnya, dilalahnya. Jelas? Wa bil mutaradif min al alfadhi wa nahwi dzalik. Dia bisa mengetahui mana lafaz yang mutaradif, mana lafaz yang mushtarak, ya, mana yang mutaradif, mana yang mushtarak, mana hakikat, mana majaz, masalan kalau dia butuhkan. Faqad jawwaza dzalika jumhurun nasi salafan wa khalafa. Maka jumhur ulama as-salaf terdahulu dan belakangan membolehkannya. Afwan, ini ada dandutan kain sebelah. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, adapun kalau dia mengetahui hal tersebut, faqad jawwaza dzalika jumhurun nasi salafan wa khalafa. Maka jumhur ulama terdahulu dan belakangan membolehkan meriwayatkan dengan makna wa alaihi al-amal, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Kama huwal musyahadu fil ahadits as-sihahi wa ghairiha, fa innal waqi'ata takunu wahidatan wa taji'u bi alfadhin muta'addidah min wujuhin mukhtalifatin mutabayinah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis as-sihah, bahkan dalam Bukhari Muslim dan selainnya, ditemukan lafaz-lafaz hadis-hadis yang marwiya bil makna. Ya. Kenapa kata beliau fa innal waqi'ata takunu wahidah? Karena kejadiannya tidak diragukan cuma satu kali terjadi di zaman Nabi. Tapi ternyata lafaz yang datang berbeda-beda dari wujuh yang mukhtalifah mutabayinah. Kalau mau dilihat contohnya Qissatul Ifk. Qissatul Ifk ini kan cuma satu kali kejadian. Satu kali kejadian. Ya. Tapi kita lihat riwayat-riwayatnya, ada perbedaan lafaz antara ruwat. Contoh lain misalnya masalah pertama kali turunnya wahyu. Ya. Momen Nabi SAW bersama dengan Jibril pertama kali. Ya, awal kali menerima wahyu. Ini cuma satu kali kejadian. Cuma satu kali kejadian. Cuma satu kali kejadian, namun apa? Ternyata datang dengan lafaz yang berbeda-beda. Summa qala rahimahullahu taala. Jadi di kisah-kisah yang lain yang misalnya dalam perang misalnya kalau perang Khandaq atau perang Badar atau perang Uhud satu kali terjadi, ya cuman dalam beberapa riwayat ada perbedaan. Dalam beberapa riwayat ada perbedaan. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala,
walamma kana hadha qad yuqi'u fi taghyir ba'd al-ahadits mana'a min ar-riwayati bil ma'na ta'ifatun akharun min al-muhadditsin wal fuqaha'i wal usuliyyin wa shaddadu fi dhalika akad at-tashdid. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, tatkala periwayatan dengan makna ini terkadang qad yuqi'u, qad di sini litaqlil, zahirnya litaqlil, terkadang bisa menyebabkan perubahan pada sebagian hadis, maka sebagian ulama ada yang melarang periwayatan ya dengan makna, sebagian muhaddisin, al-fuqaha wal usulin, dan mereka sangat tegas dalam pelarangannya. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa ada pendapat di sebagian nuhat, walaupun ini pendapat yang marjuh, ya, alasan mengapa mereka sebagian tidak menjadikan hadis nabawi sebagai hujjah dalam lughah, hujjah dalam nahwu, ya, dalam lughah. Kenapa? Karena katanya adanya ihtimal riwayat bil makna. Itu bukan lagi lafaz aslinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma tentunya pendapat ini pendapat yang marjuh, ya, pendapat yang lemah. Ya, kita katakan bahwa al-asal dalam hadis adalah bukan riwayat bil makna. Maka tidak ada alasan untuk meragukan suatu hadis bahwa itu lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, kecuali sampai ada bukti nyata yang menjelaskan bahwa itu marwiyun bil makna. Wa illa, asalnya selama tidak ada keterangan, asalnya hadis itu diriwayatkan dengan lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan al makna. Jelas ya? Tsumma qala rahimahullahu taala, wa kana yanbaghi an yakuna hadzal madhhabu huwa al-waqi'u walakin lam yattafiq ala dzalika wallahu alam. Kata beliau, selayaknya mazhab ini, ya, mazhab ini, inilah yang terjadi. Wa kana yanbaghi an yakuna hadzal madhhabu huwa al-waqi', yani selayaknya inilah yang diamalkan, tidak memperluas atau melarang periwayatan bil makna. Walakin lam yattafiq dzalik, namun hal tersebut tidak disepakati. Taib. Dan pembolehan riwayat dengan makna ini sudah ada dari zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad kana Ibnu Mas'udin wa Abu Darda wa Anasun radhiyallahu anhum yaquluna idza rawawul haditsa aw nahwa hadza aw shibhahu aw qariban minhu. Ini mereka kalau sudah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan au nahwa hadza atau shibhahu au qariban minhu atau qariban minhu. Taib. Itu ikhwan kenapa tidur ya? Tidur apa nunduk? Hah? Taib, labas. Ini selesai faraq yang ke-5 ya dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya ada kalam dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, lumayan cukup panjang. Kata beliau rahimahullah membahas masalah ini, menjelaskan mengenai hukum riwayat bil makna. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil ba'is, ittafaqal ulama'u ala anna ar-rawiya idza lam yakun 'aliman bil alfadhi wa madlulatiha wa maqasidiha wala khabiran bima yuhilu ma'aniha wala basiran bimaqadiri tafawuti bainaha lam nujiz lahu riwayata ma sami'ahu bil ma'na bal yajibu an yahkiya al-lafdha alladhi sami'ahu min ghairi tasarrufin fi. Kata beliau, para ulama sepakat bahwa perawi kalau dia tidak memiliki ilmu tentang lafaz, ilmu tentang madlul, dilalah suatu lafaz, atau maqasidnya, maksud suatu lafaz, ya, ma'ani suatu lafaz, dan dia juga tidak mengetahui tidak memiliki khibrah berkenaan dengan makna-makna suatu lafaz, arah suatu lafaz maknanya kemana, dan dia juga tidak mengetahui, tidak bisa membedakan maqadir at-tafawut, apa perbedaan antara lafaz ini dengan lafaz ini. Misalnya walaupun maddahnya sama tapi memiliki perbedaan, ada huruf tambahan padanya, apa perbedaannya? Ini lafaz mushtarak, ya, ini lafaz mushtarak misalnya. Nah, dia tidak mengetahui hal tersebut, maka dia tidak boleh, atau kami tidak membolehkan, ya, kami tidak membolehkan dia meriwayatkan hadis dengan makna. Namun wajib bagi dia untuk menghikayatkan lafaz
sesuai dengan yang dia dengar tanpa ada tasarruf, tanpa ada apa? Tasarruf. Wa hakadha naqala Ibnu Shalah wan Nawawi wa ghairuhum al-ittifaq alaihi. Ini dinukil oleh Ibnu Shalah atau ijma' dinukil oleh Ibnu Shalah dan An-Nawawi. Jadi sebelumnya tentunya di sini butuh diberikan ihtiraz atau dipersempit majal khilafnya, bahwasanya khilaf ini hanya berlaku bagi orang yang alimun bil arabiyah, lahu khibratun wa ma'rifatun bil arabiyah. Ya. Adapun yang pada dasarnya tidak punya ma'rifah dan khibrah tentang Arabiyah, maka semua ulama sepakat tidak boleh dia meriwayatkan dengan makna. Khilaf ini hanya waqi pada orang-orang yang alimun bil Arabiyah. Jelas ya? Makanya kata beliau, bagi siapa yang tidak tahu itu semua, tidak boleh meriwayatkan dengan makna berdasarkan ittifaq para ulama. Dikutip ittifaq ini oleh Ibnu Shalah dan An-Nawawi wa ghairuhuma. Thumma ikhtalafu fi jawazir riwayati bil ma'nati lil arifi al alim. Kemudian para ulama berbeda pandangan mengenai boleh tidaknya periwayatan dengan makna bagi orang yang mengetahui, ya, mengilmui, memiliki ma'rifah dan ilmu tentang ma'anil arabiyah. Famana'aha aidan katsirun minal ulama'i bil hadithi wal fiqhi wal usul. Wa ba'dhum qayyada al mana' bi ahaditsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al marfu'ah wa ajaza fi ma siwahu. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun bagi orang yang memiliki ma'rifah dan khibrah tentang Arabiyah, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama dilarang, dan ini pendapat banyak dari ulama hadis, fikih dan usul. Pendapat yang kedua boleh, membolehkan. Pendapat yang kedua apa? Membolehkan. Namun pendapat yang membolehkan ini berbeda pendapat lagi. Di dalam internal pendapat yang kedua ini yang membolehkan riwayat bil makna, mereka khilaf lagi di dalamnya. Iya, khilaf dalam masalah apa? Dalam masalah quyutnya. Nah, sebagian mengatakan boleh dengan syarat. Jadi ada kaidnya, yaitu apa? Boleh dengan syarat bukan pada hadis nabawi, bukan hadis marfu. Yakni boleh kalau hadisnya mauquf atau maqtu'. Adapun hadis marfu enggak boleh. Ini pendapat Imam Malik. Rawahu anhu al-Baihaqi fil Madkhal. Ya, ini pendapat Imam Malik sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam al-Madkhal. Wa rawa anhu aidan annahu kana yatahaffadhu bil ba' wal ya wa ta fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau betul-betul menjaga huruf ta, huruf ya, huruf ba, huruf ya, huruf ta dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, maksudnya di sini tahari. Dalam hadis Nabawi mereka tahari, dalam hadis yang marfu tahari. Enggak boleh meriwayatkan dengan makna. Ba, ya ba, ya ba, ya ta ta. Enggak boleh diganti-ganti. Maksudnya di sini walaupun diganti dengan kata yang muradif tidak boleh kalau hadis marfu. Adapun kalau hadis mauquf dengan maqtu maka boleh. Ini pendapat Imam Malik. Kata beliau rahimahullah, wa bihi qala al-Khalil ibn Ahmad. Selain Imam Malik, ini juga pendapat Al-Khalil ibn Ahmad, yakni Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, guru dari Sibawi. Wastadalla lahu bi hadis. Ya. Al-Khalil berdalil dengan sebuah hadis. Rubba muballaghin au amin sami'. Muballigh, orang yang muballigh. Rubba muballaghin au amin sami'. Terkadang orang yang disampaikan itu lebih paham dibandingkan orang yang menyampaikan. Kata beliau, fa idza rawahu bil ma'na faqad azalahu am maudhihi wa ma'rifati ma fihi. Karena kapan dia meriwayatkan dengan maknanya, maka dia telah menghilangkan, yakni memalingkan lafaz dari maudhu aslinya, ya, dan memalingkan apa? Menghilangkan azala ma'rifati ma fihi. Ya, memungkinkan seorang tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Taib, ini pendapat yang pertama. Yakni pendapat yang pertama di internal mazhab yang ketiga. Di internal mazhab kedua. Karena mazhab yang kedua mengatakan dirinci. Rinciannya bagaimana? Macam-macam di dalamnya. Ada yang membedakan antara marfu dengan selainnya. Ini mazhabnya Imam Malik dan Al-Khalil. Berikutnya, wa dhahaba ba'dhum ila jawazi taghyiri kalimatin bi muradifiha faqat. Ya. Sebagian merinci mengatakan kalau yang diganti itu cuma satu kata, ya, atau apa kata tersebut diganti dengan muradifnya, kalau kata tersebut dia ganti dengan muradifnya, bukan dengan kata yang tidak muradif. Ya. Nabi menggunakan kata ini sallallahu alaihi wasallam.
kemudian dia menggunakan kata B, di mana kata ini muradif dengan itu, ini hukumnya boleh. Tapi kalau cuma semakna tapi tidak muradif, enggak boleh. Ini pendapat yang kedua. Jelas ya? Ini rincian dari pendapat yang kedua. Mereka mengatakan boleh meriwayatkan dengan makna dengan syarat ketika suatu lafaz diganti, dia hanya boleh diganti dengan muradifnya. Adapun kalau sekedar semakna tapi tidak muradif, enggak boleh. Baik, pendapat yang ketiga, wa dhahaba akharun ila jawaziha in aujabal khabaru i'tiqadan wa ila man'iha in aujaba amala. Ya. Pendapat yang ketiga merinci dari sudut pandang kandungannya. Kalau kandungannya berkenaan dengan masalah i'tiqad, maka boleh diriwayatkan bil makna. Karena i'tiqad kan intinya adalah diyakini, difahami, kan begitu. Walaupun dengan lafaz yang muradif atau lafaz yang berbeda, yang penting semakna, intinya seperti itu. Ya. Tentunya di sini kita kecualikan pembahasan i'tiqad yang sifatnya harus tauqifiyah, seperti asma wa sifat. Ini asma wa sifat tidak boleh dengan muradif, sekalipun tidak boleh. Baik. Sementara kata beliau, kalau hadisnya berkenaan dengan amalan, maka ini tidak boleh diganti. Kenapa? Karena amalan itu beda huruf jar saja bisa berbeda amalannya. Jelas ya? Maka ini pendapat yang ketiga yang merinci, yakni kalau hadisnya berisi khabariyah, yakni i'tiqad, maka sifatnya maka boleh diganti, boleh diriwayatkan bil makna, maksudnya boleh. Tapi kalau terkandung di dalamnya amal ibadah dan semacamnya, maka tidak boleh diganti. Wa qala ba'dhum bijawaziha idza nasiya al-lafdha wa tadhakkara al-ma'na. Ya. Li'annahu wajaba 'alaihi at-tabligh wa tahammulul lafzi wal ma'na wa ajaza an ada'i ahadihima fa yalzamuhu ada'ul akhar. Pendapat yang keempat merinci. Mereka mengatakan yang boleh meriwayatkan dengan makna hanyalah orang yang menghafal lafaznya, cuman kebetulan dia lupa. Yani lafaz aslinya dia hafal, cuman dia lupa. Yang tinggal dia adalah maknanya. Yang maknanya dia tahu betul makna hadisnya. Maksudnya seperti ini hadisnya, cuman lafaz detailnya dia lupa. Maka di sini dia boleh meriwayatkan bil makna. Kenapa? Karena maknanya hadisnya dia sudah tahu. Karena dia wajib untuk menyampaikan. Dia wajib untuk menyampaikan lafaz dan maknanya. Namun kalau misalnya dia tidak mampu salah satunya, wa ajaza an ada'i ahadihima, kalau enggak bisa salah satunya, yakni tidak bisa dia sampaikan lafadznya, fayalzamuhu ada'ul akhar, maka dia wajib menyampaikan sisi yang lain, yaitu apa? Al-makna. Baik, ini pendapat yang keempat. Wallahu taala alam bisawab. Wa akasa ba'dhum, ya, pendapat yang kelima kebalikannya. Fa ajazaha liman hafidhal lafdha liyatamakkana min at-tasarruf fihi duna man nasiyahu. Pendapat yang kelima mengatakan justru yang boleh meriwayatkan dengan makna adalah yang hafal lafaznya, bukan yang lupa, yang hafal. Karena kalau dia hafal lafaznya, berarti dia bisa untuk tasarruf dengan lafaz yang muradif dengannya, karena lafaz aslinya dia sudah tahu. Ya. Adapun kalau dia lupa, bagaimana caranya dia menggantikan dengan yang muradif kalau lafaz aslinya dia lupa? Jelas ya? Wal aqwalus salasatul akhirah khiyaliyatun fi nadhari. Kemudian Syekh Ahmad Syakir memberikan pandangannya untuk tiga pandangan terakhir, yakni yang membedakan antara i'tiqad dengan amaliyah, kemudian yang membedakan antara yang lupa dengan yang ingat, ya, yang lupa lafaznya tapi ingat maknanya. Kemudian yang ketiga adalah yang mengatakan kalau dia ingat lafaznya boleh, kalau tidak maka tidak boleh. Tiga pendapat yang terakhir ini khiyaliyah, yakni murni sekedar teori saja, ya, murni sekedar teori. Nah, yakni sekedar fardhiyah saja. Wallahu taala alam bisawab. Jadi zahirnya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah hanya memandang dua pendapat yang pertama yang merinci, yakni pendapat yang pertama yang merinci antara marfu dengan selainnya. Kalau marfu tidak boleh, kalau selainnya boleh. Dan yang kedua adalah kalau diganti dengan muradif boleh, kalau diganti dengan selain muradif maka tidak boleh. Taib, wallahu taala alam bisawab. Baik, ini selesai penjabaran khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan masalah ar-riwayah bil makna. Selanjutnya penulis rahimahullah akan menyebutkan masih berkenaan dengan masalah riwayah bil makna ini dari beberapa sudut pandang yang lain. Nah, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.